Saudara, waktu saya masih kecil, saya ingat sekali ke gereja, pengalaman ke gereja adalah pengalaman membosankan. Terus kemudian saya akan bahagia sekali ketika apa? Ketika dia berdoa udah panjang, lebar, tinggi, dalam. Lalu kemudian dia akan mengatakan begini, kami berdoa, doa kami tidak sempurna. Karena itu Tuhan sempurnakanlah doa kami ini dengan doa Bapa kami. Saya langsung semangat saudara-saudara. Puji Tuhan akhirnya mau doksologi, mau pulang ini. Tapi waktu kecil saya bertanya-tanya begini, kenapa ya? Udah tahu doanya nggak sempurna, ya udah doa aja langsung yang sempurna, betul kan? Dan doa yang sempurna adalah doa Bapa kami. Beres toh, nggak usah doa syafaat kan? Berapa banyak jemaat yang berpikir doa Bapa kami itu sebagai mantra. Jadi kalau misalnya kita bilang, Tuhan saya mau rumah baru, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berapa banyak jemaat yang berpikir begitu? Doa supaya ketika saya ujian, saya lulus dengan nilai A. Maka itu saya berdoa doa Bapa kami. Mungkin spiritualitas kita selama ini berpikir hanya sederhana. Aku berdoa supaya hidupku jadi baik. Aku berdoa supaya usahaku lancar. Saudara-saudara, kalau kita berpikir berdoa demikian, maka izinkan saya dengan kasih mengatakan, mohon maaf, kita salah berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya nggak tahu saudara, apakah saudara tahu berita viral ini? Ada seorang mahasiswa semester 3 yang kemudian membuat sebuah postingan saudara-saudara. Kalau saya nggak salah di TikTok begitu ya. Dan judulnya adalah Hi Kids, This is Your Mom. Sama papa kamu sekarang tanggal 21 Desember 2023, which is ini adalah kelas terakhir ibu di semester 3. Ibu cuma berharap kamu mendapatkan kasih sayang yang terbaik dari ibu dan papa. Nanti kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih baik daripada ibu. Kamu akan menjadi anak yang cantik dan ganteng. Kenapa ini viral? Karena orang tuh heboh. Karena ada seorang mahasiswi, umurnya masih 19 tahun, semester 3, tapi udah bikin video untuk anaknya di masa depan. Suaminya aja belum punya, saudara-saudara. Apalagi punya anak. Nah, ini yang bikin heboh. Jadi dia membuat sebuah pesan untuk anaknya di masa depan. Ini mama kamu masih usia 19 tahun gitu. Mama doain kamu lebih bahagia dari mama. Wah, menarik ya saudara-saudara ya. Mama doain nanti kamu dapat pendidikan yang lebih baik. Mama doain nanti kamu dapat hidup yang lebih baik. Terharu gak saudara? Coba air matanya dimasukin dulu ke saku ya. Saudara, hal yang kayak begini adalah hal yang mungkin bagi sebagian kita merasa, oh gitu ya, menyentuh. Tapi saudara, perkataan dari mahasiswi ini menurut saya adalah perkataan yang mewakili sebuah realita yang kita semua sedang alami. Bahwa kita menginginkan anak cucu kita di suatu saat, entahkah saudara sudah punya anak atau belum, saudara menginginkan orang yang saudara kasihi mengalami kebahagiaan. Amin. Atau saudara doang yang mau bahagia? Enggak, saya enggak peduli anak saya enggak usah bahagia, Pak, saya doang. Enggak dong ya. Saudara, kita ingin orang-orang kita kasih mengalami kebahagiaan. Kita ingin orang-orang kita kasih mengalami kehidupan yang lebih baik. Why? Mungkin karena kita harus dengan sepakat mengatakan bahwa dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Semakin lama realita menjalani hidup, saudara, kita semakin mengakui bahwa hidup makin lama makin banyak masalah. Setuju sama saya? Setuju? Semakin tambah umur, masalah makin banyak atau makin dikit? Makin banyak. Tanggung jawab makin banyak atau makin dikit? Makin banyak. Saudara, hari ini saya nggak tahu saudara memulai tahun 2024 dengan optimis atau pesimis. Saya turut bersimpati dengan saudara. Dan saya tidak ingin jadi seorang yang mengatakan, harus optimis. Mulai aja udah pesimis, gimana? Enggak. Saya percaya firman Tuhan itu realistis sama hidup kita. Dan dari keberadaan kita, Tuhan ingin ajarkan tentang sebuah doa. Doa Bapa kami. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Saudara, dalam bagian yang lain, Lukas pasal 11, saudara, dikatakan bahwa konteks satu saat kenapa Yesus mengajarkan doa ini, karena murid-murid datang dan ngomong kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian mengatakan, Tuhan, ajarlah kami berdoa.
Seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Bukan Pak Hendra, Yohanes ada di sini tadi tuh. Di mana dia? Ya. Ya. Nah, saudara-saudara, maksudnya adalah murid-murid meminta Tuhan Yesus untuk ngajarin kepada mereka, ajarlah kepada kami doa yang sesungguhnya. Lalu kemudian di situ Yesus mulai mengajarkan doa. Kalau kamu berdoa, doalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, and so on, and so on. Tapi pertanyaan kita begini, kalau Tuhan Yesus mengajarkan doa ini dan ini adalah doa yang diajarkan, lalu kemudian mungkin kita sedikit kalau mau nakal sedikit, apa tujuannya Yesus mengajarkan doa ini? Kalau tujuannya Yesus mengajarkan doa ini, ya udah dari tadi harusnya kita doa gini aja. Amin. Saya ingat sekali waktu kecil. Saya berasal dari sebuah daerah yang sangat bisa dibilang kekristenannya itu tradisinya kuat. Saya berasal dari Ambon. Saudara, waktu saya masih kecil, saya ingat sekali ke gereja. Pengalaman ke gereja adalah pengalaman membosankan. Saya bosan sekali kalau pergi ke gereja. Yang lagi bawa anak-anak, lihat muka anaknya. Tuh, anaknya pasti setuju sama saya. Bosan, boring, tidak menyenangkan. Itu adalah pengalaman pergi ke gereja. Dan kalau saya pergi ke gereja, saya akan bergumul dalam dua hal. Pertama, khotbah. Khotbahnya kok panjang amat gitu. Biasanya saya itu kalau udah datang saya lihat berapa detik lagi ya selesai ya. Saya akan hitung 1 menit 60 detik, 1 jam berarti 3.600 detik. Terus saya hitungin tuh 1, 2, 3, 4, 5. Oh gak bisa habis ya gitu. Itu saya waktu kecil. Jadi makanya saya itu merasakan pengalaman, mengerti bagaimana gereja itu membosankan. Saya merasakannya. Waktu saya dengerin khotbah, aduh lamanya saya hitung, aduh kok gak bisa habis. Terus yang kedua yang bikin saya paling mau bosan adalah doa syafaat. Kalau GKI biasanya doa syafaatnya jarang. Tapi kalau di gereja saya dulu, doa syafaat, aduh pokok doanya panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Apalagi hamba Tuhannya berdoanya begini. Bapa Samawi yang bertahta dalam kerajaan sorga. Dengan malaikat-malaikat di samping. Dengan kerlap-kerlip, aduh lamanya saya bilang aduh. Terus kemudian saya akan bahagia sekali ketika apa? Ketika dia berdoa udah panjang, lebar, tinggi, dalam. Lalu kemudian dia akan mengatakan begini, kami berdoa. Doa kami tidak sempurna. Karena itu Tuhan sempurnakanlah doa kami ini dengan doa Bapa kami. Saya langsung semangat saudara-saudara. Puji Tuhan akhirnya mau doksologi, mau pulang ini. Tapi waktu kecil saya bertanya-tanya begini. Kenapa ya? Udah tahu doanya gak sempurna. Ya udah doa aja langsung yang sempurna. Betul kan? Dan doa yang sempurna adalah doa Bapa kami. Beres toh, gak usah doa syafaat kan? Ini saudara merasakannya atau enggak? Atau cuma saya doang ya? Mungkin saudara sudah doanya udah lebih ini ya. Sayanya yang kurang rohani ya. Tapi saudara itu yang saya rasakan. Tanpa sadar ketika mempersiapkan bagian ini saya jadi mengantisipasi apa yang ada dalam pikiran kita tentang doa Bapa kami. Saudara, satu kali ketika saya melayani ada seorang jemaat yang mohon maaf sedang bergumul untuk bunuh diri. Jam 4 pagi saudara-saudara, setengah 4 pagi. Saya ditelepon langsung loncat saya dari tempat tidur. Saya lari langsung ke rumahnya. Pakai motor maksudnya, nggak lari. Saya pakai motor saudara-saudara jam setengah 4 pagi. Saya cari jemaat itu. Saya bilang, please jangan bunuh diri. Saya langsung ke sana saat ini juga. Waktu saya ke sana saudara, seorang suami sedang pegang pisau 2 di tangan. Nih, di tangan saudara, pegang pisau 2. Dia bilang, Bapak jangan dekat kalau nggak saya potong. Lah, ngobrol-ngobrol dia mengatakan saudara bahwa istrinya selingkuh. Dia bergumul, dia struggle. Setiap pagi jam 2 dia bangun, dia doa Bapa kami 3 kali. Dia mengatakan sudah sekian bulan saya doa Bapa kami 3 kali setiap jam 2 pagi. Tapi Tuhan kenapa tidak ubah hidup saya? Tuhan tidak ubah istri saya. Padahal doa yang saya doakan adalah doa yang Yesus ajarkan. Saudara, saya tidak ingin membahas Bapak ini tentu saja. Tapi setelah selesai dalam pelayanan ini, puji Tuhan dia tidak jadi. Puji Tuhan semua beres. Saya terselamatkan dari trauma seumur hidup begitu. Tapi ketika saya pulang saya berpikir,
Berapa banyak jemaat yang berpikir doa Bapa kami itu sebagai mantra? Berapa banyak jemaat yang berpikir doa Bapa kami itu doa yang ampuh. Jadi kalau misalnya kita bilang, Tuhan, saya mau rumah baru. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berapa banyak jemaat yang berpikir begitu? Ketika berdoa, hanya untuk apa? Doa supaya ketika saya ujian, saya lulus dengan nilai A. Maka itu saya berdoa doa Bapa kami. Berapa banyak jemaat yang berpikir begitu? Dan disitulah saya menyadari, iya ya, mungkin spiritualitas kita selama ini berpikir hanya sederhana. Aku berdoa supaya hidupku jadi baik. Aku berdoa supaya usahaku lancar. Aku berdoa supaya ujianku berhasil. Aku berdoa supaya ketika aku sedang berantem di rumah, semuanya jadi adem. Istriku tiba-tiba enggak cerewet. Berhenti dia. Mampet mulutnya. Kan gitu kan? Saudara-saudara, kalau kita berpikir berdoa demikian, maka izinkan saya dengan kasih mengatakan, mohon maaf, kita salah berdoa. Kita salah berdoa kalau kita berpikir doa Bapa kami adalah supaya beres hidup kita. Tujuan Yesus mengajarkan doa ini adalah supaya kita dikalibrasi ulang. Itulah sebabnya doa ini mengatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Paling gampangnya begini saudara. Saudara ingat gak ketika Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Doanya apa? Berikanlah kami makanan yang lebih banyak. Saudara dengarkan di gereja doanya berlimpah-limpah atau secukupnya. Hari ini saudara dengar khotbah lebih banyak mintanya berlimpah-limpah atau secukupnya. Betul? Padahal Yesus mengajarkan kita untuk meminta makanan yang artinya apa? Apakah Tuhan akan berikan cukup saja terus? Tidak tentu. Kadang Tuhan beri berlimpah, setuju? Jadi berlimpah atau cukup itu bukan urusan kita. Tapi kenapa doanya minta supaya cukup? Karena doa ini bukan mengubahkan keinginan Tuhan. Doa Bapa kami mengubahkan hati kita. Supaya ketika kita berdoa, kita diingatkan, iya ya, ada yang harus dikalibrasi ulang. Saudara pernah nyetir pasang GPS? Pernah dong? Pernah satu kali GPS-nya ngawur? Pernah ya? GPS-nya ngawur, ngarahnya kemana, larinya kemana. Kita waktu mau buka, saudara, bagi pria-pria nih paling galaunya begini. Waktu mau keluar pagar, bingung, ke kiri atau ke kanan. Lihat GPS, larinya ke kanan, kita udah belok ke kanan. Baru kita sadar, loh kok GPS-nya ngawur? Mundur dia. Betul nggak? Harusnya ke kiri. GPS-nya salah baca arah. Saya percaya hati kita tuh kayak gitu. Hati kita itu seringkali salah baca arah. Kenapa? Wajar, kita hidup di tengah dunia. Kita hidup di tengah dunia yang seakan-akan bikin kita tuh harus yang bikin kita tuh bisa termakan begitu saudara dengan dunia ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia ketika kita nyetir. Kita berharap semuanya tertib, kita berharap semuanya baik. Tapi kemudian saudara, harapan kita itu pupus ketika kita lihat emak-emak pakai Scoopy. Sen kanan belok kiri, begitu kan? Harapan kita pupus. Kenapa? Karena dunia tidak seperti yang kita inginkan. Akhirnya apa? Respon orang adalah ketika ketemu dengan begitu, marah, ngamuk, persekusi gitu. Akhirnya kita ke bawah, kita pengen begitu juga. Kita ketemu di tempat kerja atau di kuliah, teman-teman semua nyontek. Semua tugasnya pakai AI, ChatGPT. Terus kita berpikir bahwa semua orang ChatGPT, why not? Saya juga mau begitu supaya gampang. Soalnya dunia kita itu membuat hati kita tuh jadi error. Amin. Amin. Ketemu di kantor, ya kan? Teman-teman, kenapa lu mukanya muram? Iya nih, aduh ribet di rumah. Ya, lu laki bukan? Kalau gua kepret tuh bini gua. Enak aja gue yang cari duit, dia berani-berani sama gua kepret. Pulang-pulang kita mikir, iya juga ya. Kenapa nggak gue kepret ya istri gue ya? Tuh. Saudara paham ya? Dunia ini membuat hati kita tuh lost. Amin. Karena itu doa Bapa kami adalah doa yang mengkalibrasi ulang. Jadi ketika kita belajar, ketika kita berdoa doa Bapa kami, doa ini bukan untuk jadi mantra. Supaya apa yang kita inginkan Tuhan kabulkan, bukan.
Doa ini adalah doa yang mengingatkan kita sekali lagi bahwa apa sih yang menjadi isi hati Tuhan dan apa yang seharusnya kita doakan. Amin. Amin. Apa yang seharusnya kita doakan? Matius pasal yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, waktu saya kecil, sekali lagi saya banyak merefer pada pengalaman masa kecil saya karena saya lahir dan besar di keluarga Kristen. Dan saya merasa bahwa mungkin banyak di antara kita tuh kayak gitu. Waktu saya kecil, waktu saya berdoa, Tuhan datanglah. Ya biasa ya kan, doa Bapak kami semangat kan, karena mau selesai, mau amin kan. Jadi datanglah kerajaanmu. Saya pikirnya apa saudara-saudara? Saya pikirnya kerajaan Tuhan tuh datang gitu, bling-bling, turun ke bumi. Jadi mendarat kayak pesawat luar angkasa saudara-saudara ya, landing. Saya pikirnya tuh begitu. Tapi apakah datanglah kerajaanmu itu seperti itu? Apakah maksudnya datanglah kerajaanmu itu adalah Tuhan minta supaya kerajaan Tuhan mendarat landing kayak Apollo 11 saudara-saudara? Saya pikir bukan itu. Apa maksudnya datanglah kerajaan? Untuk membantu memahaminya, saudara tahu nggak bahwa belakangnya lagi viral karyawan minimarket yang bisa bahasa Jepang? Tahu? Kalau saudara nggak tahu, aduh saya pikir mungkin saudara memang nggak nyambung sama dunia ya. Boleh ngomong sama anak-anak, ajarin mama dong papa apa yang viral gitu. Kasih tahu ya. Saudara, ada seorang karyawan nih minimarket di Purwokerto, Banyumas. Namanya Fania. Ada yang namanya Fania? Oh ada, baik. Saudara, karyawan ini bisa berbahasa Jepang. Gara-gara apa? Nonton anim. Dan orang kaget, oh kok bisa? Dia bahasa Jepangnya lancar gara-gara dia nonton anim. Anak-anak atau remaja jangan bilang sama papa mama, tuh jangan larang aku nonton anim ya. Nah, jangan, ini gak bermaksud itu ya. Tapi maksudnya adalah, ada seorang yang ada di Banyumas, bukan di Jakarta loh saudara. Dan dia adalah karyawan minimarket loh. Bukan seorang student, bukan mahasiswi. Seorang karyawan yang nonton anim tapi bisa bahasa Jepang. Gila. Luar biasa, kok bisa? Saudara, dalam iseng-iseng membaca ini, saya ketemu dengan sebuah artikel yang mengatakan bahwa ada 6 potret jomblo wibu berimajinasi punya istri anim. Jadi menikah sama tokoh kartun. Dan hari ini saudara, anak-anak kita bisa jadi sudah terpengaruh betul dengan budaya-budaya dari luar ini. Saudara, inilah yang sedang terjadi. Nah, kenapa saya angkat fenomena ini? Ini yang saya bilang, bahwa kita tidak perlu pergi ke Korea atau kita tidak perlu pergi ke Jepang. Tapi anak-anak kita sudah hidup dikuasai oleh cara pandang K-pop, K-drama, dan anim, manga, manhwa, and so on. Pak, jangan jauh-jauh. Istri saya nih kerjanya tiap hari nangis-nangis melulu di depan TV K-drama. Itu namanya pengaruh. Katakan sama-sama dengan saya, pengaruh. Itu yang dimaksud ketika Yesus mengatakan, datanglah kerajaan. Biarlah kerajaan Tuhan, kerajaan sorga, kerajaan Allah, itu datang ke bumi, mempengaruhi bumi kita. Bukan maksudnya Tuhan datang pakai pasukan, ngegempur, tembak pakai rudal, bukan begitu. Tetapi maksudnya adalah kerajaan Tuhan itu datang dan hidup di tengah-tengah kita. Sehingga kita semua adalah manusia-manusia yang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Meskipun kita hidup di tengah kerajaan dunia, itu maksudnya. Meskipun kita ada di tengah dunia yang jahat, Tuhan mendoakan atau Tuhan mengajak kita berdoa. Berdoalah supaya kerajaan Allah ada di sini. Saya tahu kamu kecewa. Saya tahu kamu menderita. Saya tahu kamu sedang bingung. Saya tahu kamu sedang berhadapan dengan dunia atau hidup yang tidak ideal. Tapi berdoalah supaya kamu tetap menjadi seorang yang dikuasai oleh kerajaan Allah. Itu maksudnya, saudara. Saudara, arti kata shalom. Shalom. Kan kita sering berkata, atau tadi yang saya sempat bilang, tadi waktu saya ngomong shalom saya baru sadar, iya ya, nanti saya bahas di khotbah. Shalom. Shalom itu tuh apa, saudara? Dulu saya ingat waktu masih remaja, biasalah kami di Komsel, lalu kemudian ada yang udah mulai pacaran.
Tandanya apa kamu tahu dari Tuhan? Gak tahu, waktu aku berdoa ada damai sejahtera aja. Waktu aku doa kayaknya gimana-gimana gitu. Aduh kayaknya damai gitu. Ini shalom dari Tuhan. Itu shalom. Shalom itu bukan perasaan loh saudara. Perasaan itu cuman output. Output dari apa? Output dari keadaan di mana kita dengan Tuhan sinkron satu frekuensi. Karena kita sinkron, kita punya satu selera yang sama, satu kehidupan yang sama, nilai yang sama, makanya damai. Contohnya paling gampangnya begini. Shalom itu seperti ketika saudara misalnya orang tua dengan anak. Anak saudara merasa baik-baik saja dengan saudara. Tidak ada salah, semuanya aman. Itu shalom. Hubungan saudara dengan pasangan harmonis. Tidak ada ketutupan, kebohongan, tidak ada kesalahan yang saudara sedang tutup. Itu shalom. Betul? Karena saudara merasa aman. Saudara merasa damai dengan pasangan saudara. Tapi ketika ada sesuatu kesalahan di sana dan saudara tutup-tutupi, tidak ada shalom di sana. Saudara paham maksud saya? Itu shalom. Saya ingat waktu kecil saudara, saya punya mama yang galak. Saya tidak bermaksud menggosip mama saya ya. Tapi mama saya galaknya minta ampun. Salah sedikit rotan. Saya dirotan sampai mabok saudara-saudara. Waktu kecil mama saya itu paling galak, salah satu urusannya adalah soal makan. Kalau makan tidak ada sisa. Harus habis. Satu kali saya makan dengan makanan yang tidak enak itu saudara-saudara. Dia masak sup yang tidak enak yang berulang-ulang. Kalau dipuji mah enak. Dia akan masak sampai 3 hari 4 hari ke depan makanan yang sama. Sampai saya bosan saudara. Waktu saya makan makanan itu. Saya bilang aduh saya udah kenyang, udah bosan, udah gak bisa makan. Tapi mama saya tuh horor saudara-saudara. Untung zaman itu belum ada CCTV ya. Tapi mama saya pas waktu keluar dia lengah. Saya buang itu makanan keluar jendela saudara. Jadi rumah kami itu ada jendela gede, di sebelahnya parit. Tapi paritnya parit tidak dialiri air saudara-saudara. Jadi waktu saya buang, parit kering ya. Waktu saya buang, waktu dia balik, dia lihat, tumben udah habis. Iya enak. Saudara tahu gak malam itu saya gak bisa tidur. Kenapa saya gak bisa tidur? Saya was-was luar biasa. Saya takut nasinya nangis. Karena mama saya bilang, kalau nasi dibuang nasinya akan nangis. Saya takut setengah mati, nasinya nangis, mati gua. Itu paritnya kering, paritnya gak dialirin air, nasinya gak hanyut. Saya gak ketawa ya, gak lucu ya. Saudara saya gak bisa tidur. Gelisah karena takut mami saya dengar nasinya nangis terus saya dirotan sama dia. Itu namanya ketiadaan shalom. Amin. Saudara bisa paham apa itu shalom? Shalom itu adalah bukan soal keadaan, tapi hati. Jadi ketika saudara hidup di dunia, apakah hati saudara ada shalom? Itu penting. Shalom itu adalah ketika saudara tahu bahwa betul, saya hidup di dunia yang tidak ideal. Saya hidup di tengah dunia yang penuh dosa. Saya hidup di tengah dunia yang penuh masalah. Tapi hati saya shalom dengan Tuhan. Saya menghidupi kehidupan di dunia, tetapi saya hidup dengan kerajaan Allah di sini. Kenapa Yesus mengajarkan doa ini kepada para muridnya waktu itu? Karena murid-muridnya sedang ada dalam penjajahan bangsa Roma. Dan ketika mereka sedang terjajah, mereka merasa bahwa sudah saatnya solusi bagi penjajahan kami adalah naik seorang raja seperti Daud. Kami bisa merdeka sebagai bangsa Israel. Dan mereka berharap Yesus melakukannya buat mereka. Tetapi Yesus tidak sedang datang untuk membawa pedang untuk melawan orang. Tapi Yesus datang untuk membawa kerajaan Allah. Yesus datang untuk mengatakan kepada orang-orang yang terjajah, sekalipun keadaanmu tidak berubah dengan lebih baik, tapi kamu punya damai. Kenapa? Karena kamu sedang menghidupi hidup yang benar. Saudara, saya berdoa semoga hidup kita jadi lebih baik. Saya berdoa kalau saudara punya masalah, saya berdoa Tuhan membukakannya jalan seperti janji Tuhan. Bahwa pencobaan yang sedang kamu alami itu adalah pencobaan yang tidak melampaui kekuatanmu. Dan karena dia setia, makanya dia menyediakan jalan keluar tepat pada waktunya. Saya berdoa ketika saudara sedang ngalamin masalah hari ini, saya berdoa jalan keluarnya itu terjadi tidak lama sesudah saya khotbah. Saya berdoanya begitu. Tapi masalahnya saya bukan Tuhan.
Dan saya tidak tahu kapan jalan keluarnya terjadi, saudara. Amin. Masalahnya kita manusia, kita tuh cuma punya bagian di mana kita percaya bahwa Dia setia. Tapi masalahnya kita tidak tahu kapan selesai. Tidak tahu. Dan karena kita tidak tahu kapan selesai, ngapain kita pusing dengan itu? Apa maksudnya? Yang bisa kita ubah bukan keadaan. Yang bisa kita ubah adalah hati kita meresponinya. Amin. Bisa jadi keadaan itu tidak berubah, tetapi respon hati kita mesti berubah. Dan ketika kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Doa itu bukan untuk mengubah keadaanmu, tapi doa itu untuk mengubah apa? Hati kita. Supaya apa? Tuhan, kerajaan-Mu ada di sini. Aku tahu bahwa hidupku sedang tidak terkendali. Aku tahu hidupku ini pelik. Kerjaan di kantor itu begitu luar biasa banyak. Aku nggak tahu mesti mulai dari mana. Tapi aku tahu bahwa Engkau berkuasa. Aku tahu Engkau berdaulat. Aku tahu Engkau menguasai hidupku. Amin. Aku tahu bahwa jalan hidupku ditentukan, dikuasai oleh Engkau. Tuhan, pimpinlah aku. Di situ Engkau mengalami damai. Engkau nggak mengubah sesuatu di luar sana, tapi yang diubah adalah di hati sini. Yang diubah adalah diri kita, cara pikir kita. Seorang poet, saudara, atau seorang pujangga dari Inggris abad ke-19 bernama Matthew Arnold. Dia mengatakan begini, life is not having and getting, but being and becoming. Bagus ya. Hari ini saudara ada orang-orang yang menghidupi hidup yang cuma berpikir bahwa saya mesti having, getting. Masalahnya hari ini apa? Masalahnya adalah, gila itu tas LV terbaru, gue mesti punya tuh. Teman gue udah punya, teman yang lain udah punya, masa gue gak punya? Ketika engkau gak punya, hidupmu trouble. Kenapa? Karena hidupmu cuma soal having and getting. Amin. Pih, itu tetangga sebelah udah liburan pi ke Madagaskar. Kita kapan? Akhirnya apa? Hidupmu gak damai sepanjang hari gara-gara apa? Kamu hanya memikirkan tentang getting something. Padahal the purpose of life is not getting or having. The purpose of life is becoming. Menjadi siapa kita. Saya kira kita tidak punya waktu untuk cukup panjang untuk membahas itu. Tapi hari ini firman Tuhan ingin kasih tahu sama kita. Bahwa mari kita mempunyai iman. Mempunyai kehidupan rohani yang melampaui realitas. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Saudara, ayat ini adalah ayat yang terkenal saya kira. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat sebagaimana Habakuk mengatakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kandang, tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun, kata Habakuk, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kenapa demikian? Karena orang yang bisa mengalami shalom adalah orang yang mampu untuk percaya. Tuhan, hidupku mungkin tidak sedang baik-baik saja. Tapi aku tahu, Engkau pegang kendali. Aku tahu, aku tidak akan celaka. Aku tahu, kalaupun aku jatuh tidak tergeletak. Sebab tangan-Mu menopang aku. Kalau udah bisa kayak begitu, maka kita mampu berdoa seperti Yesus. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Biar yang terjadi apapun, Tuhan pimpinlah aku. Jadilah di bumi seperti di sorga. Jadilah melalui aku. Semoga firman Tuhan meneguhkan engkau, meneguhkan kita di tengah ketidakpastian. Semoga kita menjalani 2024 menjadi pribadi-pribadi yang makin tangguh. Tuhan, kami rindu supaya firman-Mu hari ini berbicara secara pribadi pada setiap kami. Menguatkan kami, menolong kami Tuhan. Memampukan kami. Supaya kami memiliki hati yang bersandar dengan erat, dengan penuh kepada Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dan layakanlah kami Tuhan. Untuk menjadi pribadi-pribadi kerajaan Allah di tengah-tengah hidup kami. Di rumah kami, di keluarga kami, dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan